bisa mulai. Saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Selamat sore teman-teman mahasiswa, khususnya kelas A sore, semester 2 A sore di mata kuliah komputer bisnis. Jadi pada hari ini kita akan membahas materi tentang internet seperti itu. Nah, karena suasananya masih Idul Fitri, masih Syawal ya, saya pribadi mengucapkan mohon maaf lahir dan batin jika selama mengajar saya masih ada salah kata maupun perbuatan seperti itu ya. Oke, pada hari ini kita akan membahas materi tentang yang namanya internet. Di mana sebelumnya saya sudah banyak menyinggung, banyak membahas yang berkaitan dengan internet seperti itu. Mohon izin share screen. Apakah sudah tampil di layar teman-teman semuanya? Materi Sudah, Pak. yang saya share, oke. Internet atau biasa kita sebut dengan yang namanya interconnection networking, ada yang menyatakan international networking, gitu, merupakan seluruh jaringan komputer yang terhubung secara global. Secara global maksudnya adalah secara menyeluruh. Ya, yang ada di bumi ini, semua komputer yang terhubung itu bisa dikatakan sebagai jaringan internet. Nah, ada 3 istilah yang berkaitan dengan jaringan internet. Ya. Ada internet, ada intranet, ada extranet. Nah, di sini ada yang bisa menjelaskan tentang perbedaan 3 istilah ini. Kalau yang internet kan secara menyeluruh. Nah, koneksi komputer, beberapa komputer yang terhubung secara global melalui jaringan seperti itu. Kalau intranet mungkin ada yang bisa menjelaskan tentang intranet. Kalau nggak salah kemarin ada yang lulusan TKJ. Siapa ya kemarin ya? Saya lupa. Ahmada, Pak. Laki ya, Mas Kiki. Ya silakan Mas Ahmada. Sudah masuk belum ya? Iya, Pak. Ya. Oke, Mas Ahmada bisa dijelaskan menurut versinya Mas Ahmada, sepengetahuan Mas Ahmada, seingatnya lah perbedaan antara internet, intranet sama extranet. Kalau internet yang pertama yang bisa kita ketahui, internet adalah jaringan yang luas, Pak, yang mencakup seluruh dunia seperti kita gunakan sehari-hari. Kalau intranet itu, seingat saya jaringannya itu tidak lokal, tidak terhubung dengan seperti yang di internet. Jadinya hubungan antara jaringan itu masih bersifat tertentu, Pak, tidak terhubung dengan internet dunia. Yang hanya pada suatu wilayah saja gitu ya? Ya, suatu jaringan yang khusus lah, Pak. Kalau menurut saya sih. Kalau extranet saya malah belum tahu, Pak. Lupa ya, benar-benar nggak tahu yang extranet. Oke, mungkin ada yang bisa menambahkan tentang extranet. Silakan. Mas Ahmada menjawab bahwa internet merupakan koneksi beberapa komputer yang terhubung secara menyeluruh yang biasanya kita gunakan. Extranet kalau nggak salah jaringan pribadi, Pak. Jaringan pribadi, extranet jaringan pribadi. Kalau intranet, kalau nggak salah, intranet juga jaringan pribadi, karena dia terkoneksi juga pada suatu wilayah tertentu saja, gitu ya. Oke. Saya sedikit mereview ulang ya.
yang dijelaskan sama Mas Ahmada sama Mas Kiki tadi. Oke, internet sudah saya jelaskan tadi. Intranet itu koneksi antar komputer ya yang terhubung pada suatu jaringan, tetapi jaringannya hanya wilayah tertentu. Kenapa saya katakan wilayah tertentu? Bisa dikatakan dalam bentuk satu gedung, dalam bentuk satu ruangan, atau satu wilayah. Itu bisa dikatakan dengan jaringan intranet. Ya, tadi Mas Ahmad menyebutkan seperti jaringan lokal. Nah, mungkin kalau teman-teman mengenal namanya LAN, Local Area Network, itu bisa dikatakan sebagai jaringan intranet. Jadi hanya wilayah tertentu saja. Contoh, ya teman-teman kan menempati ruangan PKM, Pusat Keahlian Manajemen. Di situ kan ada beberapa komputer yang terkoneksi dari satu komputer dengan komputer yang lainnya. Di dalamnya itu ada satu server. Nah, koneksi beberapa komputer, ada sekitar 30 komputer dalam satu lab itu. Ya, hanya satu lab saja itu dikatakan sebagai jaringan intranet. Antar jaringan. Bisa dipahami ya? Jadi satu local area network saja. Atau juga bisa dikatakan kalau kita berbicara dalam satu gedung, koneksi antar komputer dalam suatu gedung A gitu ya. Hanya gedung A saja yang terkoneksi, ya, itu juga bisa dikatakan sebagai jaringan intranet. Nah, Pak, kalau extranet bagaimana? Extranet sama-sama ini jaringan private, ya. Tadi Mas Kiki menyampaikan extranet jaringan private, intranet juga jaringan private. Karena hanya beberapa wilayah saja, tidak secara global. Kalau internet kan secara global siapapun bisa mengakses. Kalau intranet sama extranet enggak. Hanya saja extranet ini lingkupnya lebih luas dari intranet. Bisa dikatakan hubungan antara jaringan intranet dengan intranet yang lainnya. Salah satu contoh seperti apa? Salah satu contoh jaringan yang ada di gedung A dihubungkan dengan jaringan yang ada di gedung B. Koneksi antara jaringan gedung A sama koneksi dengan jaringan gedung B bertemu itu bisa dikatakan dengan jaringan extranet. Jadi lebih luas lagi. Nah, gitu ya. Atau bisa dikatakan seperti ini, ya. UMG punya 2 kampus. Kampus di GKP sama dengan kampus yang diproklamasi. Ya, supaya yang di kampus 2 itu bisa mengirim data, mengambil data di kampus 1, maka dibuatlah jaringan di kampus 2 dan jaringan kampus 1 dihubungkan dengan menggunakan entah itu pakai antena yaki, antena gendang atau antena apalah itu, atau pakai kabel, ya, itu terhubung, itu bisa dikatakan dengan jaringan extranet. Gitu ya, paham ya? Jadi internet itu interconnection networking yang terhubung secara global yang saat ini kita gunakan untuk searching, Google, main Facebook dan lain sebagainya. Kita komunikasi dengan pihak luar, itu dikatakan sebagai jaringan internet, gitu ya. Nah, tadi saya sempat menyinggung masalah yang namanya LAN. Nah, jenis jaringan komputer ada beberapa, di antaranya yaitu jaringan LAN, Local Area Network, MAN, Metropolitan Network, Metropolitan Area Network, dan juga WAN, Wide Area Network, dan juga Internet. Bedanya apa? Nanti kita bahas. Mungkin ada yang paham perbedaan antara LAN, MAN, WAN, dan internet. Kalau internet kan sudah saya bahas tadi, secara global ya, kita akses ya seluruh dunia, antar benua ya yang ada di muka bumi ini dalam satu planet, itu dikatakan sebagai internet. Kalau LAN, jaringan lokal, hanya wilayah tertentu atau ruangan tertentu, gedung tertentu, itu bisa dikatakan sebagai jaringan local area network. Ya. Nanti kita bahas satu persatu di sini. Oke. Ya.
Di sini sudah disebutkan, dijelaskan secara tabel ya perbedaan antara local area network, metropolitan area network, sama wide area network dan juga internet. Ya, biar mudah untuk memahami. Ya. LAN itu wilayahnya lebih kecil, lebih sempit. Kalau kita berbicara jaringan lokal area network pada suatu ruangan, itu cuma kisaran antara 1 sampai 10 meter. Ya, yang saya sampaikan tadi seperti jaringan yang ada di lab PKM. Ya, itu kan ada beberapa komputer, ada 30 komputer. Nah, itu bisa dikatakan sebagai jaringan lokal area network, jaringan lokal gitu ya. Tetapi kalau kita berbicara LAN, local area network pada sebuah gedung, nah, itu jaraknya antara 100 meter sampai 1 kilo. Bisa ya, dikatakan local area network. Nah, kalau metropolitan area network, Pak, nah, metropolitan area network itu lebih luas dari local area network. Ya, maksudnya bagaimana? Menghubungkan antar kota atau menghubungkan antar kabupaten atau provinsi. Tuh, contohnya maksudnya apa, Pak? Nah, contohnya kalau teman-teman bisa menyimak gitu ya, seandainya suatu bank gitu punya jaringan, punya cabang gitu ya di satu kota dengan kota yang lainnya, contoh Gresik, Mojokerto sama Sidoarjo gitu ya, bisa dibangun sebuah jaringan yang namanya Metropolitan Area Network, menghubungkan antar kota. Jaraknya seperti yang tercantum situ. Kalau antar kota bisa 1 sampai 10 kilo, kemudian kalau antar kabupaten provinsi bisa 10 sampai 100 kilo. Seperti itu. Itu bisa dikategorikan sebagai jaringan Metropolitan Area Network. Kalau wide area network lebih luas lagi, menghubungkan antar negara. Contoh, ya Bank BCA gitu ya, punya beberapa cabang ya di beberapa benua, beberapa negara gitu ya, yang terkoneksi dan dibuat sebuah jaringan yang namanya One Wide Area Network. Itu jalannya bisa di atas 100 kilo sampai 1000 kilo gitu ya. Tetapi kalau yang internet, nah internet lebih luas lagi ya, lebih global lagi. Ya, semua yang ada di muka bumi ini terhubung dengan jaringan, ya bisa dikatakan sebagai jaringan internet. Ya, saling berkomunikasi di situ. Ya, jadi ya, teman-teman harus tahu perbedaan antara local area network, metropolitan network, sama wide area network dan internet. Dari sini mungkin ada yang ditanyakan. Sudah dipahami kah? Jadi nanti kalau seandainya saya buat sebuah kasus gitu ya, contoh gitu ya, data di atas menunjukkan termasuk jaringan apa, lokal network manka atau wanka. Nanti teman-teman bisa mengetahui perbedaannya. Di sini sudah saya jelaskan di situ. Ya, perbedaan antara LAN, MAN, WAN, dan internet gitu ya. Oke, mungkin ada yang ditanyakan, ada yang belum dipahami tentang perbedaan antara LAN, MAN, WAN, dan internet. Bisa dilanjutkan ya? Bisa, Pak. Oke, baik. Oke, kalau nggak salah di pertemuan ke-7 teman-teman juga sudah berdiskusi tentang ARPANET. Nah, di sini sudah saya singgung di mana ARPANET itu dibentuk melalui Departemen Pertahanan Amerika ya, membentuk sebuah jaringan yang disebut dengan ARPANET ya, untuk memungkinkan personil secara militer ya dan peneliti sipil bertukar informasi ya. Jadi komunikasi ya, antar departemen ya, itu disebut dengan ARPANET. Apa itu ARPANET ya? ARPANET itu dua istilah ya, ARPA dan NET. ARPA itu apa singkatan? Advanced Research Project Agency. NET itu adalah networking. Gitu ya, di mana dulu jaringannya itu berbasis Unix. Unix itu apa? Source code open source gitu ya.
berbasis open source gitu ya. Di mana internet ini dikenalkan mulai tahun 1972, ya, kemudian dikembangkan lagi 86, kemudian dikembangkan lagi 93 sampai saat ini kita gunakan gitu ya. Jadi tahapan-tahapan pembangunan jaringan ini sesuai dengan perkembangan komputer seperti itu. Nah, kemudian di sini juga saya sampaikan beberapa tokoh yang memiliki peran terhadap perkembangan sebuah teknologi. Salah satunya si Roy Tomlinson ya, dia Timothy Barnes, dia pencipta protokol untuk web ya, www, World Wide Web, www ya, www. Nah, kemudian si Roy Tomlinson itu menciptakan yang namanya email, elektronik mail, atau biasa kita sebut dengan surat elektronik gitu ya. Kemudian apa sih fasilitas yang dapat kita gunakan, kita rasakan, kita manfaatkan yang berkaitan dengan jaringan internet? Ya, tentunya satu ya, fasilitasnya yaitu berupa website ya, World Wide Web melalui protokol itu. Kemudian juga bisa kita manfaatkan berupa email atau biasa kita sebut dengan yang namanya electronic mail. Ya. Kemudian bisa juga telnet. Nah, kita bisa menggunakan komputer untuk menghubungkan komputer lain dengan mencari atau mengambil informasi yang ada di komputer tersebut, antar komputer dengan komputer yang lainnya, komunikasi. Bisa juga ini kalau teman-teman bingung itu jaringan kecil ya yang terhubung, contohnya itu mungkin satu ruangan gitu ya, satu printer tapi bisa digunakan untuk beberapa user, 3 user, 4 user melalui jaringan lokal gitu ya. Jadi nggak perlu satu meja satu printer gitu ya untuk efisiensi, satu ruangan satu printer, asal semuanya nggak antri itu ya. Itu bisa menggunakan jaringan lokal, bisa dimanfaatkan bersama-sama ya. Kemudian ada yang namanya FTP. FTP ini File Transfer Protocol, merupakan sebuah protokol untuk pengiriman sebuah data, ya, entah itu untuk download maupun untuk upload. Kemudian ada yang namanya IRC, ya, Internet Relay Chat. Kemudian ada news group, ada media sosial yang sering kita manfaatkan dan kita gunakan seperti Facebook, Instagram, dan lain sebagainya. Kemudian juga media penyimpanan dokumen secara online gitu ya, berupa drive ya. Salah satu contohnya yaitu Google Drive ya. Teman-teman bisa menyimpan semua dokumen di situ. Ya. Kalau saya yang biasa gunakan itu biasanya punyanya Google ya, Google Drive itu kapasitasnya kalau nggak salah itu sekitar 15 giga. Itu yang free, tapi teman-teman bisa upgrade ya dengan berbayar kalau nggak salah sekitar 250 sampai 300 per tahun 250 sampai 300 ribu per tahun itu bisa upgrade sampai 100 giga. Tapi kalau yang free asal kita punya emailnya Gmail itu disediakan Google Drive itu sebesar 15 giga, insya Allah 15 giga gitu. Kalau kapasitas 15 GB sudah penuh gitu ya, teman-teman akan ditawari untuk upgrade. Nah, nanti ada email ke email teman-teman semuanya. Kemudian dengan jaringan internet juga bisa disediakan yang namanya translator. Ya. Kalau translator ini itu produknya Google ya, itu Google Translate. Nah, sekarang sudah disiapkan. Kalau dulu kita mau mentranslate itu kan harus membuka kamus terlebih dahulu, ya, atau enggak kita beli yang namanya Alphalink. Nah, kalau nggak salah seperti itu.
Alphalink itu seperti kalkulator, tapi untuk menerjemahkan bahasa Indonesia ke bahasa Inggris per kata. Nah, kelemahannya kan di situ per kata. Kalau yang Google Translate itu kan kita bisa per kalimat, per paragraf ya, sesuai dengan kapasitas yang ada di Google Translate. Nah, kalau dulu Google Translate ini dalam mentranslate, menerjemahkan itu kayak Alphalink ya, per kata. Jadi kalau punya satu kalimat kita artikan secara langsung, kita masukkan di Google Translate itu mananya berantakan seperti itu, grammarnya berantakan. Tapi saat ini sudah mulai ditata, sudah mulai bagus ya, dalam proses membantu kita, sangat membantu kita dalam melakukan translate ya, entah itu dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris, bahasa Inggris ke bahasa Indonesia, atau ke bahasa yang lainnya. Nah, antara 70-80% sudah bagus, tinggal menata ulang saja. Nah, gitu ya. Kemudian internet juga bisa dimanfaatkan dengan yang namanya game online. Nah, teman-teman kalau tidak ada jaringan internet, tentunya teman-teman juga nggak bakalan bisa memanfaatkan yang namanya game online gitu. Oke. Kemudian map. Map kalau dulu ya, saat ini dengan kemajuan teknologi ya, dengan jaringan internet, map itu bisa kita temukan, kita bisa memanfaatkan dengan begitu mudahnya ya. Kalau dulu kalau kita ingin keluar kota gitu ya, seandainya kita ke Mojokerto dan belum pernah ke sana, paling kita cari pedagang peta itu ya, untuk mencari jalannya. Kalau dulu, jadi harus beli peta terlebih dahulu. Ini arahnya kemana. Tetapi saat ini dengan kemajuan teknologi, ya map sudah bisa kita manfaatkan ya, melalui beberapa aplikasi, dan juga justru malah dimanfaatkan untuk berbisnis juga. Mulai gang kecil sampai gang lebar bisa terlihat di map tersebut. Mulai dari jalan macet, jalan tidak macet bisa kelihatan di situ. Meskipun kadang-kadang ada sedikit errornya, ya seperti jalan gitu ya, pernah mengalami itu kita dilewatkan ke jalan buntu, meskipun di seberangnya itu ada jalan. Jadi seperti ada jalan tembus, padahal itu terhadang dengan tembok seperti itu. Atau juga kita juga pernah dengan memanfaatkan map, mungkin teman-teman istilahnya dilewatkan ke gang-gang kecil gitu ya, yang dirasa sama map itu jaraknya lebih dekat sesuai dengan tujuan yang akan kita tuju, seperti itu ya. Sangat bermanfaat sekali ya namanya maps ini ya. Kalau dulu adanya map digunakan si Gojek ya, produknya Gojek untuk Gojek online itu ya. Kalau belum di-upgrade itu antar kota belum terhubung. Jadi kalau waktu naik Gojek dari Surabaya ke Gresik biasanya diturunkan di Asawilangun terlebih dahulu. Tapi saat ini mulai berganggang sudah bisa diakses. Ya, sama dengan yang dimanfaatkan oleh usaha bisnis pengiriman paketan gitu ya, kurir itu ya. Itu kalau dulu di desa-desa biasanya memanfaatkan yang namanya Pos Indonesia, tapi saat ini beberapa jasa pengiriman dokumen atau paketan itu bisa sampai ke desa-desa karena memanfaatkan yang namanya map ini gitu ya. Oke, kemudian ada beberapa istilah yang yang berkaitan dengan internet ya. Ada istilah yang namanya website. Nah, merupakan sekumpulan halaman web milik seseorang atau suatu perusahaan yang dikumpulkan dan dikemas sedemikian rupa supaya bisa dinikmati oleh orang lain. Salah satu perusahaan itu bisa memanfaatkan yang namanya company profile ya, atau aplikasi-aplikasi yang lainnya yang bisa diakses melalui website. Kemudian ada yang namanya homepage ya. Nah, di sini maksudnya adalah menyebutkan halaman pertama yang akan muncul jika sebuah situs web diakses. Jadi
halaman pertama home-nya, home-nya apa ya, tampilan utama ya, halaman pertama, halaman utama itu ada sebuah website ya, itu dikatakan sebagai homepage gitu ya. Kemudian ada istilah yang namanya URL, Universal Result Locator. Maksudnya apa? Ini merupakan pengalamatan yang unik dan khas setiap halaman pada sebuah situs dalam World Wide Web (WWW) gitu ya. Nah, biasanya protokolnya menggunakan TCP/IP gitu. Kemudian istilah lain itu ada yang namanya protokol ya, di mana protokol merupakan sebuah mekanisme yang sudah distandarisasi untuk koneksi, untuk komunikasi antar data, atau juga bisa di sini dinyatakan untuk mentransfer atau memanipulasi data gitu. Kemudian ada Hypertext Transfer Protocol atau HTTP, merupakan suatu protokol internet yang digunakan untuk mengakses yang namanya www itu namanya HTTP, sebuah protokol gitu ya. Kemudian ada yang namanya host, alat yang digunakan alat yang memiliki IP address pada sebuah network atau jaringan TCP/IP. Kemudian ada yang namanya Hypertext Markup Language atau HTML. Biasanya ini merupakan sebuah bahasa pemrograman yang digunakan untuk membangun sebuah website. Biasanya itu menggunakan bahasa pemrograman yang namanya HTML. Kemudian sejarah internet di Indonesia itu dimulai tahun sekitar 90-an. Mungkin ini tahun 90-an ini saya masih SD gitu ya. Itu pun kalau nggak salah di Indonesia dulu masih menggunakan jaringan telepon gitu ya. Mungkin teman-teman ada yang mengenal yang namanya dulu untuk mengakses internet itu pakai Telkomnet instan gitu ya. Itu kalau nggak salah itu per jamnya dulu 6.000. Menghitungnya kontennya per 6.000. Makanya dulu Telkom itu jaya-jayanya tahun 90-an karena menggagas berdirinya namanya internet ini. Itu makanya membangun untuk memfasilitasi teman-teman untuk akses internet, membangun yang namanya berbisnis itu warnet, warung telekomunikasi, supaya memfasilitasi teman-teman bisa akses internet gitu. Kemudian ini saya jelaskan beberapa tokoh legendaris yang berkaitan dengan internet. Ya. Kemudian ada istilah lagi yang dinamakan dengan Internet Service Provider (ISP). Mungkin di sini ada teman-teman tahu nggak apa yang dimaksud internet itu, apa ISP itu? Tahu. Ya, Mas Ahmada, apa Mas Ahmada? Kalau menurut Mas Ahmada? Penyedia jaringan internet dan fitur-fiturnya, Pak. Seperti kalau kita sering gunakan ya Telkom gitu misalnya. Oke, jadi penyedia jasa internet gitu ya, jaringan internet. Ada lagi yang istilahnya mengartikan ISP menurut pemahaman teman-teman? Atau contohnya tadi Mas Ahmada menyebutkan contohnya seperti Telkom Pak. Nah, ada lagi yang lainnya mungkin? Nah, oke, jadi ISP merupakan penyedia jasa internet, menjual jalurnya, jaringan internetnya. Nah, banyak macamnya di Indonesia. Nah, ada Telkom itu Speedy itu ya. Kemudian ada yang namanya Padinet ya. Ada yang namanya Indonet, Tintasata, First Media, itu kan para penyedia jasa internet menjual istilahnya broadband-nya, jalurnya internet seperti itu. Itu dikatakan sebagai ISP, Internet Service Provider.
teman-teman bisa istilahnya menjadi sebuah apa ya istilahnya penyedia jasa internet, bekerja sama entah itu melalui Telkom, melalui provider-provider besar yang lainnya, Lintas Arta dan lainnya bisa gitu ya. Oke, ini yang berkaitan dengan internet. Nah, sekarang kita lanjutkan yang namanya intranet. Tadi saya menyebutkan intranet merupakan jaringan lokal kumpulan dari beberapa komputer yang terhubung pada suatu wilayah tertentu, ya, yang bersifat private. Nah, tadi Mas Kiki menyampaikan extranet jaringan private, sama. Intranet juga merupakan jaringan private network, ya, gitu. Oke. Nah, ini saya langsung menyebutkan di sini kelebihan dari internet, ya. Intranet itu menjadi alat bantu untuk meningkatkan perkembangan dan pertumbuhan produk industri, lebih meningkatkan tanggapan terhadap keluhan atau kebutuhan pelanggan. Kemudian internet juga mampu menurunkan biaya atas kebutuhan informasi kolaborasi, kemudian workflow dan enterprise connectivity yang berhubungan dengan konektivitas, gitu ya. Kemudian internet juga mendapat banyak keuntungan karena adanya sukses mendukung World Wide Web yang mungkin penggunaan yang luas karena digunakan masyarakat luas yang menggunakan internet. Caranya adalah dengan membuat sebuah website. Intranet juga menjadi tren saat ini karena kefleksibelan websitenya yang mudah digunakan. Nah, kelemahannya, meskipun teknologi intranet ini lebih murah jika dibandingkan dengan jaringan pribadi yang lainnya, intranet ini tetap memerlukan biaya yang tidak sedikit dalam membangunnya. Saya rasa dalam membangun sebuah jaringan tentunya tidak sedikit biaya yang harus dikeluarkan. Tetapi kalau impact-nya, efeknya itu punya manfaat yang luar biasa jika sudah terbangun jaringannya tersebut. Kemudian penerapan internet memerlukan faktor pendukung seperti tenaga ahli dan biaya yang tidak sedikit untuk perusahaannya. Ya, tentunya biasanya anak sistem informatika, anak sistem informasi, anak elektro, kemudian anak TKC, ya. TKC itu istilahnya bagian dan insya Allah mempelajari tentang jaringan-jaringan ini. Ya, menghubungkan, biasanya prakteknya menghubungkan satu komputer dengan komputer lainnya, menghubungkan satu komputer dengan server melalui switch hub dan lain sebagainya, seperti itu. Ya, kemudian diperlukan training untuk para karyawan agar dapat menggunakan teknologi intranet secara baik. Kecanggihan internet mempunyai dampak kepada resource yang digunakan, sehingga diperlukan biaya yang untuk membangun sebuah server yang handal, seperti itu. Banyak aplikasi internet yang mengandalkan komunikasi tertulis sehingga memungkinkan terjadinya salah pengertian atau misunderstanding, gitu ya. Nah, dari dua istilah tadi saya sudah membahas yang namanya internet dan juga intranet. Ada satu istilah lagi yang dinamakan dengan yang namanya extranet. Apa itu? Ya. Nah, jaringan private atau jaringan pribadi juga yang menggunakan protokol internet dan sistem telekomunikasi publik untuk membagi sebagian informasi bisnis atau operasi secara aman kepada penyalur, supplier, penjual. Maksudnya apa? Nah, maksudnya seperti yang saya sampaikan tadi, bisa diimplementasikan pada sebuah bisnis. Ya, kalau tadi kan saya menyampaikan ekstrak ini seolah-olah kita punya perusahaan, punya cabang, beberapa cabang di antar kota, gitu ya. Itu bisa terhubung atau kita bisa bangun yang namanya jaringan extranet ini, gitu ya. Kalau di sini berbasis bisnis antara konsumen dengan supplier, gitu ya, antara penjual atau juga kepada partner atau mitra, gitu ya. Salah satu contoh mungkin begini, UMG dengan UISI terkoneksi karena ada dua wilayah, menghubungkan dua wilayah yang berbeda, gitu ya. Atau kalau lebih banyak lagi mungkin UMG, UISI sama Ungres terhubung. Untuk yang lainnya nggak terhubung, maka tidak termasuk pada jaringan yang extranet ini. Hanya 3 kampus ini yang bisa dikatakan sebagai jaringan extranet.
Nah, di sini disebutkan, ya saya sebutkan sini, extranet dapat juga diartikan sebagai intranet sebuah perusahaan yang dilebarkan, ya, yang dilebarkan bagi pengguna di luar perusahaan. Jadi diperluas, ya, lebih luas, lebih besar, lebih lebar jika dibandingkan yang namanya intranet. Oke. Kemudian komponen-komponen dan struktur dari extranet mempunyai dasar infrastruktur yang sama, ya, yang berkaitan dengan internet seperti TCP/IP protokol, server, dan juga web browser. Web browser, teman-teman sudah paham betul apa saja contoh web browser itu. Ada Mozilla, ada Opera, ada Microsoft Edge, ada Internet Explorer, itu bisa dikatakan bisa sebagai komponen dalam pembangunan sebuah jaringan extranet, ya. Kemudian operasional ini perlu, manfaat apa sih manfaat dari internet? Nah, kalau kita rasakan sangat bermanfaat, ya, terutama di saat pandemi, ya, mulai tahun 2020, mau nggak mau, siap tidak siap kita dituntut, ya, dituntut dengan memanfaatkan jaringan internet atau media yang lainnya yang berkaitan dengan internet untuk proses untuk proses bisnis, pendidikan, atau berbagai sektor di situ. Mulai tahun 2020 kalau nggak salah bulan April, ya. Kita bisa membayangkan bagaimana seandainya jaringan internet ini belum kita gunakan atau belum kita manfaatkan. Tentunya proses aktivitas yang berkaitan dengan bisnis, pendidikan tentunya akan jauh ketinggalan jika dibandingkan dengan negara-negara yang memanfaatkan yang namanya sebuah teknologi. Ya, salah satu manfaat, ya, pemanfaatan internet pada sebuah bisnis, ya, digunakan sebagai salah satu sarana untuk promosi dan memberikan sebuah informasi. Nah, entah itu perguruan tinggi, ya, seperti UMG gini, ya, mau nggak mau harus memanfaatkan yang namanya jaringan internet, ya, untuk mempromosikan diri melalui berbagai media, entah itu media media sosial, ya, media-media lainnya yang berkaitan dengan internet, supaya apa? Ya, supaya bisa dinikmati atau bisa diinformasikan kepada masyarakat secara luas, tidak hanya wilayah Gresik saja, secara luas, entah itu pada suatu kabupaten, provinsi, pulau, negara, atau bisa diakses sedunia, seperti itu, dan memberikan informasi. Nah, kalau dulu mungkin belum adanya jaringan internet, belum adanya pemanfaatan jaringan internet dalam mempromosikan sebuah perusahaan atau memberikan informasi perihal perusahaan, biasanya ya mau nggak mau kita buat sebuah company profile yang berupa berupa buku, kemudian diberikan kepada mitra. Tetapi saat ini dengan pemanfaatan sebuah teknologi, ya, metode seperti itu sudah tidak berlaku lagi, sudah tidak kita gunakan lagi. Tetap mencetak mungkin sudah mulai dikurangi, mungkin hanya beberapa perusahaan atau beberapa istilahnya dimaksudkan beberapa mitra saja yang membutuhkan itu. Kita bisa pakai yang file berupa PDF atau company profile pada sebuah website. Nah, bisa dicantumkan di situ. Nah, kemudian juga bisa dibuat atau dipakai yang namanya sarana membangun komunitas. Ya, teman-teman yang sehobi, ya, bisa membangun sebuah komunitas melalui berbagai macam media, entah itu media sosial atau membuat sebuah platform tersendiri, gitu, ya. Kemudian bisa memudahkan hubungan dengan supplier, bisa memudahkan untuk melakukan transaksi antara penjual dengan pembeli, ya.
kalau secara tradisional ya transaksi jual beli ya kita mau nggak mau harus datang ke tempat tersebut, ke lokasi tersebut, gitu ya, mau nggak mau. Tetapi saat ini dengan adanya teknologi pemanfaatan internet, kita nggak perlu ke lokasi penjual, ya. Hanya memanfaatkan internet, kita bisa mengakses beberapa informasi dan transaksi. Lupa kan tetap kita butuh yang namanya komunikasi secara langsung, betul, tetap itu sangat penting. Tapi setidaknya meminimalisir, nggak harus setiap setiap hari, setiap waktu kita pergi ke sana, gitu kan. Itu juga akan mengurangi memperbanyak biaya operasionalnya. Tapi kalau kita memanfaatkan jaringan internet ini, kita bisa meminimalisir. Salah satu contoh seandainya ya, kita mengirim surat gitu saja ya. Biasanya kalau dulu secara tradisional itu kan kita menulis, mencetak, mengirimkan pakai perangko atau melalui kurir atau kantor pos. Biayanya sudah berapa? Belum lagi waktunya, nggak mungkin dalam hitungan jam nyampe, mungkin dalam hitungan hari. Itu pun biayanya semakin cepat datang, semakin mahal biayanya, seperti itu. Tapi kalau saat ini pemanfaatan dengan jaringan internet, ya dalam hitungan berapa menit informasi yang kita berikan kepada mitra kita akan bisa tersampaikan dengan begitu cepatnya. Ya. Oke, kemudian manfaat yang lainnya yaitu melakukan pengawasan terhadap pengiriman barang. Ini juga saat ini bisnis yang paling booming ya, itu penyedia jasa pengiriman barang, gitu ya. Kalau dulu mungkin hanya jasa kurir pengiriman dokumen itu Tiki kalau nggak salah, JNT belum, Tiki, JNE itu hanya beberapa. Tapi dengan kemajuan teknologi, berkembangnya e-commerce ya, mulai banyak penyedia jasa pengiriman barang, gitu ya. Macamnya banyak sekali. Gitu. Mulai dari si cepat, si kilat atau si apalah, itu banyak sekali, tergantung kita cocoknya, kita kepinginnya menggunakan kurir yang mana, seperti itu. Kemudian kita juga bisa memanfaatkan jaringan internet untuk di bidang perbankan. Kalau dulu mungkin teman-teman kalau ingin transfer mau nggak mau harus ke bank, gitu ya. Atau ingin menabung ke bank. Tapi saat ini dengan kemajuan teknologi, mau transfer pakai yang namanya internet banking, mobile banking, itu bisa bertransaksi, gitu ya. Saat ini store tunai juga nggak harus antri di bank ya, dengan nominal tertentu, dengan ketentuan pasti ada pembatasan, nggak mungkin 1 miliar kita masukkan ke dalam ATM yang nggak mungkin, tetap harus melalui bank. Kita pertimbangkan keamanan juga. Tapi kalau hanya 1 juta, 2 juta, 5 juta, kita bisa manfaatkan yang namanya ATM untuk store tunai, lebih efisien, tidak perlu antri terlalu panjang dan lebih cepat, saya rasa seperti itu. Nah, internet juga bisa digunakan untuk media informasi secara online, apapun itu. Coba teman-teman perhatikan, kalau dulu teman-teman ingin membaca koran, itu kan mau tidak mau harus beli korannya, gitu kan, atau berlangganan. Dulu sempat 1 bulan itu kalau nggak salah 300.000, 320, akhirnya naik. Tapi saat ini coba teman-teman lihat apakah masih ada, mungkin beberapa company beberapa perusahaan saja yang berlangganan seperti itu. Tapi kalau rumahan kayaknya saya rasa sudah mulai berkurang. Karena apa? Karena
informasi yang disediakan oleh media massa itu sudah diakses via elektronik, gitu kan. Bisa berlangganan via elektronik, tidak perlu secara fisik seperti itu. Mengakses atau mencari informasi secara online juga bisa kita manfaatkan dengan begitu mudahnya, gitu kan. Gitu. Kemudian yang terakhir, ini yang saat ini mulai berkembang ya, yaitu dimanfaatkan untuk yang namanya e-commerce. Ya, e-commerce itu kan merupakan kepanjangan dari elektronik commerce. Commerce itu kan perdagangan secara elektronik. Sudah banyak fasilitas, sudah banyak platform-platform yang kita bisa gunakan untuk perdagangan e-commerce. Kalau dulu mungkin teman-teman ada istilahnya ya, pepatah, kalau kita membuka bisnis pasti butuh modal besar. Tapi kalau saat ini kita bisa memanfaatkan teknologi, kita tidak perlu membutuhkan dana yang besar untuk melakukan bisnis. Karena banyak kemudahan-kemudahan yang kita bisa manfaatkan melalui teknologi, kemajuan teknologi, terutama di internet ini. Coba teman-teman bisa bayangkan, mungkin teman-teman juga pernah mengalami pada saat backbone antara antara mana dulu, Australia sama Indonesia terputus dalam waktu 2 hari. Begitu bingungnya ya perusahaan atau kita sendiri sebagai user secara individu bingung ini, jaringan internet semuanya terputus, nggak bisa. Nah, kita bisa bayangkan gitu ya, betapa manfaatnya jaringan yang namanya jaringan internet itu sangat dibutuhkan oleh masyarakat, terutama yang saat ini di era saat ini serba digital. Itu yang bisa saya sampaikan di materi internet ya, sedikit tambahan dari saya yang berkaitan dengan jaringan internet. Gitu. Dari sini mungkin ada yang belum dipahami oleh teman-teman, bisa kita diskusikan. Ada istilah apa yang belum dipahami, bisa kita diskusikan, monggo. Nah, ini saya kebut ini. Supaya apa? Supaya nanti teman-teman dalam minggu ini bisa ujian gitu ya. Atau minggu depan, minggu depan itu hari apa? Hari Rabu. Minggu depan itu mata kuliah komputer bisnis itu kan sudah lebih ke banyak praktek. Kita lebih banyak ke offline ya, kita harapkan offline ya. Kemudian teman-teman karena banyak komputer yang di lab PKM itu rusak ya, nggak bisa dimanfaatkan. Mohon teman-teman yang punya laptop bisa dibawa ya, yang punya laptop dibawa, kita praktek gitu. Jadi mulai minggu depan itu kita sudah praktek materi berkaitan dengan Word tahap pertama. Nah, tim pemateri yang membahas tentang Microsoft Office Word tahap pertama, nanti lebih praktek ya, teori-teori itu sudah dikurangi mungkin 20 menjelaskan tentang teorinya, 80-nya lebih kepada praktek. Dan teman-teman jika menemui kendala pada saat menggunakan Microsoft Word, terutama di subbab pemateri yang sudah ditunjuk, nanti kita bisa sharing. Gitu. Pak, saya pernah copy paste seperti ini di Word, hasilnya seperti ini. Bagaimana solusinya? Lah, mungkin teman-teman ada yang punya pengalaman seperti itu dan punya solusinya, nanti kita bisa sharing di situ. Gitu, okay? Jadi kalau harapan saya minggu depan kita offline ya, langsung di PKM, membawa laptop ya, kita praktek situ. Kemudian kalau bisa tepat waktu supaya kita selesaikan sampai maghrib, setelah itu kita jedai langsung istirahat. Jadi nggak terjeda, biasa kan 5:30 istirahat, kemudian 6:30 lanjut gitu ya. Terus kita lanjutkan sampai jam 6,
Habis itu langsung jeda istirahat seperti itu. Itu dari saya. Mungkin ada yang tanyakan, silakan teman-teman. Apakah ada yang masih dibingungkan atau ada yang kurang dipahami? Bisa kita diskusikan di sini. Paham semuanya teman-teman? Paham, Pak. Paham ya? Alhamdulillah kalau memang paham. Oke. Nanti untuk materi akan saya upload di apa namanya di Spada. Nah, teman-teman bisa insya Allah nanti malam saya lembur itu saya upload di Spada. Teman-teman bisa download materi-materi baik dari pemateri yang kelompok itu atau materi yang dari saya. Seperti teman-teman pelajari, nanti ada multiple choice sama essay dan usahakan teman-teman bisa mengikuti semuanya. Kalau ikut yang susulan bisa, tapi nilainya nggak bisa maksimal. Biasanya saya potong 1 grade. Nah, 1 grade contohnya seharusnya dapat 80 karena nggak bisa pada hari itu. Kecuali sakit atau kendala-kendala yang urgensi ya, itu saya toleransi. Tapi karena Pak ini shift ini nggak bisa, akan saya ada pemotongan nilai seperti itu, pemotongan nilai karena nggak bisa ikut ya sesuai dengan jadwal seperti itu. Itu dari saya. Kalau tidak ada pertanyaan, saya absen terlebih dahulu. Mohon teman-teman yang saya panggil bisa memberikan respon biar tampil di layar. Saya buka SIM dulu. Mungkin ada yang perlu disampaikan sambil saya siapkan absensinya. Komputer bisnis A sore, jumlah mahasiswa 31, pertemuan oke. Oke. Mbak Adinda? Hadir, Pak. Oke. Mas Miftahul Afkar? Hadir, Pak. Oke. Mas Muhammad Roy Bafi? Hadir, Pak. Oke. Kemudian Mas Nurul Huda? Mas Nurul. Hadir, Pak. Oke. Kemudian Mas Indra? Potongannya anjir Mas Nurul. Hadir, Pak. Potongannya Mas Nurul anjir. Untuk anak sampean. Wah, isa. Oke. Oke, Mas Indra hadir. Oke. Kemudian siapa ya? Mas Hari. Mas Hari. Hadir, Pak. Bisa minta tolong diaktifkan kameranya. Oke, terima kasih. Kemudian Mbak Azal. Hadir, Azara. Oke, terima kasih. Iya. Kemudian Mbak Ridotul. Mbak Ridotul. Hadir. Ridotul hadir. Oke, baik. Terima kasih. Kemudian Prisambada. Hadir, Pak. Prisambada hadir. Oke, hadir. Kemudian Alfian Said. Hadir, Pak. Oke. Mas Ahmada. Hadir, Pak. Oke. Kemudian Mbak Renita. Mbak Renita. Hadir. Hadir. Mbak Renita. Belum muncul, oke. Kemudian Mas Aswan. Hadir, Pak. Oke. Kemudian Dwiyanti.
Hadir, Pak. Mohon maaf kamera Zoom-nya tidak bisa on cam. Oke. Maaf, Pak. Maaf. Ya. Oke, Mbak Friska ini kemarin yang ikut itu ya. Friska? Ikut kelas pagi, Pak. Iya, kemarin ikut kelas pagi ya. Kemudian Mas Ahmad, Naufal? Hadir. Oke. Riko, Mas Riko? Hadir, Pak. Mas Riko, oke. Kemudian Mbak Nabila? Hadir, Pak. Mbak Nabila hadir. Kemudian Mas Muhammad Bayu? Mas Muhammad Bayu? Oh, enggak ada. Kemudian Mbak Miftahul Ilma? Ikut kelas pagi, Pak. Oh iya, sama itu ya Friska. Oke. Kamarul Nizam? Hadir, Pak. Kamarul Nizam, oke. Ferniza? Mas Ferniza Putra? Hadir, Pak. Oke, wow, sudah ada ini. Mas Muhammad Akhila Firmansyah. Muhammad Akhila, Alfa, Devi Tisia, Nada, Alfa, Ida Nihayani. Hadir, Pak. Oke, Mas Ahmad Ihya. Hadir, Pak. Oke, Mbak Nanda. Nanda Ayu. Ya, Mas Ahmad Ihya sudah masuk. Mbak Nanda sudah masuk ya. Hadir, Pak. Oke, Mbak Sabila. Sabila Hadir, Ekanur. Pak. Hadir. Oke, sudah muncul. Muhimah Nur Afifah, Mbak Muhimah. Hadir, Pak. Oke, muncul. Mas Ahmad Sauki. Mas Muhammad Ahmad Sauki, hadir. Ahmad Sauki, Alfa. Listiaratna Maulidia. Hadir, Pak. Oke, baik. Ada beberapa mahasiswa yang nggak hadir pada hari ini melalui Zoom. Jadi saya menggunakan absensi yang saya panggil di Zoom. Baik teman-teman, jika tidak ada pertanyaan, saya bisa akhiri pertemuan pada hari ini. Dipersiapkan untuk asesmen insya Allah dilaksanakan pada hari Minggu jam 8. Mohon teman-teman bisa hadir ya mengikuti asesmen tersebut. Oke, saya akhiri. Mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang kurang berkenan pada saat saya memberikan penjelasan, baik di kalaku saya maupun perbuatan saya. Karena ini bulan Syawal, bulan bagus ya. Meskipun saya tidak memberikan angpau, saya harapkan teman-teman bisa memaafkan saya gitu ya. Karena angpaunya sudah habis, ya ini mencari cuan lagi untuk mengecas dompet ini. Oke teman-teman, saya akhiri. Selamat mengikuti perkuliahan selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.